balik lagi ke Nara Vlog, Nara Squad, Dar. Nah, sekarang pagi ini aku lagi OTW mau menuju ke Cilegon, Banten untuk mengisi kajian dari Alta Funisa X butiku apa ya? Butiku apa itu namanya? Nah, itu skip aja lah, edit aja ya. Pokoknya kajian ini diadain oleh Alta Funisa barengan sama Yayasan IKPA. Ya, dan di sini nggak hanya kajian aja, tapi juga nanti akan ada trunk show juga. Kemudian juga akan ada penggalangan dana untuk pembangunan pesantren tunanetra. Jadi it's gonna be exciting. Oke, ikutin terus. Untuk Rp2.500.000 yang berikutnya. Masih ada yang mau ikut Rp2.500.000? Atau kita buka untuk Rp2.000.000? Karena apa yang kita lempar pasti suatu saat akan kembali kepada kita. Bismillah, fastabiqul khairat, kita ikhtiar sama-sama. Baik, untuk sebelumnya, untuk memulai sesi berikutnya, mari sama-sama kita lafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Sebelum memasuki acara berikutnya, yaitu sharing, berbagi kisah bersama Inara Rusli, saya ingin berkenalan terlebih dahulu. Walaupun sudah ada yang kenal beberapa orang, Masya Allah, mungkin masih banyak yang belum kenal dari kota Cilegon ya, kota Cilegon. Maka dari itu, hari ini kita saling mengingatkan, semoga nanti melalui wasilah ikhtiar kita untuk teman-teman tunanetra Indonesia dan juga kita ikhtiar untuk saudara-saudara Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lemes banget ini, Masya Allah. Ini padahal di tengah-tengah situasi yang genting ini ya, yang gak kondusif ini, kita ngelihat banyak rakyat yang turun ke jalan dengan semangat yang membara. Kita jangan mau kalah, ibu-ibu. Lemes banget ini, Masya Allah. Kan kita mau sama-sama belajar di sini, mau sama-sama mengkaji, mendapatkan ilmu dari Allah, Insya Allah. Jadi harus semangat ya, Bu. Aku ucap salam sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu semuanya, Masya Allah, suatu kebahagiaan dan suatu kehormatan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu semua, bapak-bapak. Saya yakin semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam kasih sayang Allah dan keberkahan Allah. Amin. Sebenarnya saya di sini diminta untuk sharing cerita saya, tapi Masya Allah, saya selalu merasa diri saya ini bukan sosok perempuan yang kuat. Sebenarnya definisi kuat itu saya sendiri juga nggak yakin. Apakah kuat itu bahwa kita tidak pernah menangis? Apakah kuat itu bahwa kita memiliki segalanya? Apakah kuat itu menunjukkan bahwa kita tidak membutuhkan siapa-siapa?
Tapi walaupun begitu, kita selalu tahu caranya untuk meminta sama Allah. Untuk apa-apa selalu kembali ke Allah. Bukan bersandar pada orang, bukan mengandalkan orang lain atau bahkan mungkin suami. Saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang juga sama-sama pernah rapuh, pernah terluka, pernah jatuh, pernah ada di titik terendah dalam hidup saya. Tapi alhamdulillah, dengan kerapuhan itu membuat saya sadar bahwa saya membutuhkan Allah. Bahwa apa yang kita punya di dunia ini itu bukan hak milik, Bu. Bukan hak milik, tapi hak pakai. Kita cuma boleh pinjam sebentar. Karena emang hidup ini hakikatnya cuma sebentar kan. Sewaktu-waktu kita harus rela melepaskan apa yang kita punya. Termasuk itu nyawa kita sendiri. Kita gak akan berdaya, Bu. Bahkan terhadap nyawa kita sendiri. Pernah kan kita pasti ada di titik kita merasa sakit, lemah, gak berdaya. Padahal semua ikhtiar sudah dijalankan. Berobat, memilih dokter terbaik, obat-obatan termahal, saran-saran dari berbagai orang yang memang terpercaya. Tapi balik lagi, semua kembali lagi ke kekuatan kun fayakun. Kalau Allah bilang belum waktunya kita sembuh, belum. Kalau Allah bilang belum waktunya kita untuk bahagia, apa boleh buat? Memang kita diciptakan bukan untuk bahagia kok, untuk ibadah. Jadi kesengsaraan, kesedihan di dunia ini cuma sementara. Dan kalau kita niatkan itu lurus dari awal untuk ibadah. Tapi walaupun begitu, kita selalu tahu caranya untuk meminta sama Allah. Untuk apa-apa selalu kembali ke Allah. Bukan bersandar pada orang, bukan mengandalkan orang lain atau bahkan mungkin suami. Saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan yang juga sama-sama pernah rapuh, pernah terluka, pernah jatuh, pernah ada di titik terendah dalam hidup saya. Tapi alhamdulillah, dengan kerapuhan itu membuat saya sadar bahwa saya membutuhkan Allah. Bahwa apa yang kita punya di dunia ini itu bukan hak milik, Bu. Bukan hak milik, tapi hak pakai. Kita cuma boleh pinjam sebentar. Karena emang hidup ini hakikatnya cuma sebentar kan. Sewaktu-waktu kita harus rela melepaskan apa yang kita punya. Termasuk itu nyawa kita sendiri. Kita gak akan berdaya, Bu. Bahkan terhadap nyawa kita sendiri. Pernah kan kita pasti ada di titik kita merasa sakit, lemah, gak berdaya. Padahal semua ikhtiar sudah dijalankan. Berobat, memilih dokter terbaik, obat-obatan termahal, saran-saran dari berbagai orang yang memang terpercaya. Tapi balik lagi, semua kembali lagi ke kekuatan kun fayakun. Kalau Allah bilang belum waktunya kita sembuh, belum. Kalau Allah bilang belum waktunya kita untuk bahagia, apa boleh buat? Memang kita diciptakan bukan untuk bahagia kok,
untuk ibadah. Jadi kesengsaraan, kesedihan di dunia ini cuma sementara. Tidak sedahsyat ibu-ibu semuanya. Mungkin juga dia pernah mengalami hal yang tidak pernah ibu-ibu lalui. Tapi alhamdulillah Allah kuatkan. Karena satu hal yang menguatkan dirinya ada Al-Quran. Saya bertanya, apa yang bikin kuat? Selalu yang diingat itu adalah janji-janji Allah yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah bisa menghadapi semua badai. Apapun kisah dalam kehidupan ini, semuanya adalah bagian dari perjuangan. Yang mana perjuangan itu memang semuanya harus dilalui dengan berbagai macam cerita. Produk ini semoga semakin dikenal lagi Al-Tafurisa di Cilegon, karena perdana loh di Cilegon ini fashion show akbar. Sebenarnya tadi niatnya akan dihadiri oleh wali kota ya, dari Sri Wali Kota, namun qadarullah berhalangan hadir. Namun kita sama-sama berdoa di sini bersama teman-teman, semoga Indonesia semakin membaik, semoga perekonomian kita juga semakin baik. Semuanya lah ikhtiar kita itu adalah dengan niat yang baik. Jadi harapannya tetap semangat, apapun kondisinya, ini adalah bentuk ikhtiar kita supaya ekonomi Indonesia semakin bangkit dan semakin bisa fashion Muslim Indonesia bisa merajai di modest internasional.